Dari novel Pulang dan novel salah. Halo semua, nama aku Hica Palascelina dari kelas 11 IPS 3. Di sini aku bakal ngeresensi buku dari tugas bahasa Indonesia, yaitu tugas Ibu Yeni. Nah, di video ini aku bakal ngeresensi dua novel, yaitu yang pertama di novel Pulang, kayak gini covernya. Terus sama yang kedua buku Negeri di Ujung Tanduk, kayak gini. Nah, aku pilih kedua novel ini karena memiliki genre yang sama dan memiliki arti yang sangat bermakna, yaitu tentang ekonomi dan politik. Sekarang, yang pertama aku bakal meresensi novel Pulang. Jadi, kita masuk ke tahap identitas novel. Identitas buku. 1. Judul Pulang. 2. Nama penulis Terelie. 3. Penerbit Republik Penerbit. 4. Tahun terbit. Cetakan pertama pada September 2015. Dan buku yang aku punya itu cetakan ke-19 pada tahun 2016. Tebal buku 400 halaman. Sekarang aku bakal ngebacain sinopsis dari novel Pulang. Pulang dapat diartikan tempat peristirahatan bagi tubuh yang lelah untuk beristirahat atau menenangkan jiwa. Begitu juga dengan arti pulang yang ada di novel ini. Perjalanan panjang untuk pulang melewati berbagai rintangan, tantangan, begitu juga dengan pertarungan hebat. Nah, Bujang yaitu tokoh utama dalam novel ini. Bujang berusia 15 tahun. Dia tinggal di suatu desa yang memiliki orang tua, yaitu mama dan bapaknya. Bapak Bujang sangat keras terhadap Bujang. Bahkan saat ia pernah belajar membaca Al-Quran bersama mamanya, ia diomelin. Bahkan ia tidak boleh mempelajari agama oleh bapaknya. Sangat berbeda dengan sifat mamanya. Mamanya memiliki sifat yang sangat lembut, ramah hati, dan sangat perhatian terhadap Bujang. Hingga suatu ketika datanglah tauke besar dari keluarga Tos serta ajudannya untuk berburu babi di suatu daerah, yaitu daerahnya si Bujang. Nah, keluarga Tong adalah teman dari bapaknya Bujang. Tauke besar adalah pimpinan dari keluarga Tong, biasa disebut dengan Tauke. Sedangkan keluarga Tong adalah salah satu keluarga dalam atau bekerja di lingkaran shadow economy. Shadow economy disebut juga dengan pasar gelap atau ekonomi hitam. Jadi, biasa bentuk kegiatan yang dilakukan di shadow economy itu biasanya melakukan pencucian uang, terus membeli atau menjual persenjataan, transportasi, terus properti, bahkan teknologi mutakhir dan peralatan medis yang sangat mahal biasanya diperjualbelikan dalam lingkaran shadow economy. Shadow economy ini biasanya berdiri secara diam-diam, bergerak secara diam-diam di bayang-bayang hitam yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, jika kalian nonton di berita atau baca di koran, orang nomor 1 terkaya di dunia itu belum ada apa-apanya sama keluarga yang ada di shadow economy. Pada malam hari, Bujang
diajak oleh tauke besar untuk berburu babi di hutan. Saat di hutan mereka tidak tahu bahwa babi-babi yang di desa itu sangat besar dan ganas. Bahkan ada satu pimpinan babi itu yang sangat besar seperti monster. Nah, saat mereka berburu, banyak ajudan dari tauke besar yang sekarat. Sedangkan tauke besar pun terjatuh saat berkontak senjata dengan pemimpin babi. Hanya Bujang satu-satunya yang masih berdiri dan sehat. Ia pun kemudian meneguhkan hatinya dan mengeluarkan rasa takut di dalam hatinya, dan ia membunuh pimpinan babi tersebut yang sangat besar seperti monster sendirian. Sehingga itu membuat tauke besar tertarik untuk mengangkat Bujang. Keesokan harinya Bujang dibawa ke kota oleh tauke besar. Saat di kota, Bujang memiliki teman yaitu bernama Bashir. Bashir merupakan teman sekamar Bujang. Bahkan Bashir sangat dekat sekali dengan Bujang seperti abang dan adik. Bashir sendiri sebagai tukang pukul di keluarga Tong. Lalu Bujang saat di kota memiliki perubahan yang sangat drastis. Dia banyak belajar mengenai pelajaran yang bahkan belum pernah ia pelajari. Contohnya seperti matematika. Terus dia juga dipersiapkan menjadi bela diri yang handal. Terus yang ketiga, dia juga dipersiapkan menjadi penembak jitu, yaitu dari pelatih yang melatihnya yaitu Salonga. Dan dia juga hingga lulus menjadi lulusan terbaik di universitas di luar negeri. 20 tahun kemudian, dia menjadi pemuda yang tangguh, ceria, memiliki banyak ide yang sangat penting bagi keluarga Tong. Perubahannya serta kontribusinya terhadap keluarga Tong memiliki dampak yang sangat baik, membuat keluarga Tong berkembang sangat pesat. Di saat perkembangan tersebut terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga, yaitu pengkhianat. Pengkhianat tersebut sangat dekat dengan Bujang. Bahkan ia berasal dari keluarga Tong, yaitu Bashir. Bashir adalah pengkhianat yang ingin menghancurkan keluarga Tong. Lalu di saat Bujang merasa terpuruk, dia akhirnya kembali ke desanya. Dia kembali pulang ke desanya. Lalu ia mencari seorang ustadz yang ternyata adalah kakek atau ayah dari mamanya. Lalu dia mencari kehidupan yang sejalan atau sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu agama. Dia akhirnya belajar agama di desanya. Lalu saat dia sudah merasa cukup, dia kembali lagi ke kota dan mulai melakukan strategi untuk menghancurkan Bashir. Dan akhirnya Bujang pun menang dan dia menjadi tauke besar di keluarga Tong. Sekarang aku bakal ngeresensi novel yaitu Negeri di Ujung Tanduk. Nah, sekarang kita ke bagian identitas buku. Identitas novel Negeri di Ujung Tanduk. Judul buku Negeri di Ujung Tanduk. Nama penulis Terelie. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit yaitu April 2013 dan tebal buku 359 halaman. Jadi sinopsisnya, Negeri di Ujung Tanduk ini merupakan sequel dari novel yang sebelumnya yaitu Negeri Para Bedebah, dengan tokoh yang sama tapi berbeda bidang. Yaitu kalau Negeri Para Bedebah tentang perekonomian, sedangkan Negeri di Ujung Tanduk tentang politik yang ada di Indonesia. Thomas yang merupakan tokoh utama dalam novel Negeri di Ujung Tanduk memiliki profesi sebagai konsultan keuangan profesional.
dan ia memperluas pekerjaannya menjadi konsultan politik. Nah, konsultan politik itu biasanya melakukan konsultasi atau pembentukan strategi-strategi yang dibutuhkan oleh politikus seperti calon presiden atau pejabat lainnya agar dapat memenangkan pemilu. Thomas memiliki klien bernama JD yang merupakan gubernur DKI Jakarta. Dia lanjut ke calon presiden. Lalu bagi Thomas jadi sangat berharga karena ia atau si JD ini memiliki misi yang sangat penting, yaitu menegakkan hukum saat kampanye. Bagi Thomas, orang yang seperti JD adalah orang yang jarang ditemukan dalam politik. Lalu si Thomas sangat bekerja keras membentuk strategi-strategi untuk memenangkan kampanye ini. Hingga suatu ketika saat sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, terjadilah. Saat Thomas sedang melakukan seminar di Hong Kong, saat keadaan pulang menggunakan kapal di pelabuhan, ia ditangkap karena diduga menyimpan 100 kg heroin sebagai barang korupsi proyek pembangunan Tandon. Thomas akhirnya ditangkap di Hong Kong dan ia dipenjarakan. Tapi bukan Thomas kok, ia tidak memiliki banyak cara. Ia berhasil lolos dari penjara, ia keluar melarikan diri dari penjara. Terus dia menggunakan strategi-strategi atau orang dalam atau teman-teman terdekatnya untuk kembali ke Indonesia. Lalu ia melewati pertarungan-pertarungan hebat, melakukan aksi-aksi gila yang ia lakukan di Hong Kong hingga ke Indonesia. Sekarang aku akan melakukan perbandingan mengenai kelebihan dan kekurangan dari novel Pulang serta novel Negeri di Ujung Tanduk. Jadi kelebihannya yang pertama, di dalam novel ini banyak banget aksi-aksi yang menegangkan dan seru dengan tokoh yang sangat jenius serta interaktif. Jadi membuat kita nggak bosen. Terus yang kedua, dalam novel ini menggunakan bahasa yang menarik. Jadi kayak bagi kita yang masih awam, kita bisa cepet tangkap sama isi dalam novel ini. Terus juga banyak banget jump scare yang bisa bikin kita jadi deg-degan, terus tegang, jadi pengen lanjutin terus menerus buat bacanya kan. Nah terus yang ketiga, dalam novel ini juga banyak banget pengetahuan baru atau istilah-istilah baru yang bisa kita dapat. Kayak contohnya tentang shadow economy. Kekurangan dari novel Pulang yaitu alurnya yang maju mundur. Alur maju mundur di sini di saat babnya sebelumnya itu menceritakan tentang masa lalu Bujang, terus bab selanjutnya masa kini atau sedang melakukan aksi-aksi heroik, terus dilanjutkan lagi dengan bab selanjutnya yaitu mengenang lagi masa lalu dari si Bujang. Jadi itu yang membuat kita merefresh otak atau dituntut untuk mengulang kembali bab sebelumnya. Sekarang kita akan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari novel Negeri di Ujung Tanduk. Yang pertama, kelebihannya cerita yang ada di dalam novel ini mengandung sedikit cerita nyata yang ada di Indonesia, yaitu mengenai hukum pemilu serta korupsi yang biasanya dilakukan oleh para politikus yang ada di Indonesia. Jadi membuat kita lebih mudah mengerti alur ceritanya karena udah beredar atau udah sering kita lihat di kehidupan nyata. Yang kedua, kelebihannya buku ini memiliki bahasa yang sedikit lebih mudah dimengerti daripada novel sebelumnya, yaitu Negeri Para Pedebah. Terus walaupun masih banyak istilah-istilah yang kita kurang paham, tapi itu menjadi acuan kita untuk mempelajari bahasa-bahasa baru atau istilah-istilah baru.
Lalu jadi terlihat novel ini menggunakan bahasa yang ringkas atau terlihat ringkas tapi elegan. Terus yang ketiga, novel ini memiliki alur maju yang lebih dapat mudah dipahami oleh orang lain. Jadi kayak kita nggak usah harus mengetahui masa lalu dari si tokoh utama. Lalu kekurangan dalam novel ini yaitu ada beberapa kejadian yang tidak dijelaskan secara rinci apa maksudnya, jadi membuat kita jadi kayak bingung gitu loh bacanya. Nah, salah satu kejadiannya itu kayak kenapa tiba-tiba si tokoh utama yaitu Thomas tadinya seorang konsultan keuangan profesional tiba-tiba menjadi seorang konsultan politik. Jadi membuat kita bingung kenapa dia berpindah profesi. Jadi sekian video kali ini dari meresensi novel Pulang sama novel Negeri di Ujung Tanduk. Jadi buat kalian yang penasaran atau kepo sama novel ini, boleh banget dibaca karena ini sangat bagus. Terus arti dan pesan moralnya sangat penting, sangat membangun. Jadi jangan lupa baca ya. Terima kasih atas perhatian kalian yang telah menonton video ini. Semoga kita dapat ketemu di video lain kali. Dadah!